Makanya ingat kayak tadi bantu ketawa. Sama cakep ya. Ya, kalau ada bantu. Selamat datang di podcast Bawaslu Kepri. Ya, cut bang. Sobat. Cut bang. Awal mula pemilu secara nasional mulai tahun 1955 ada satu perjalanan demokrasi yang penting ya, karena keberhasilan pemilu itu bukan dibebankan pada penyelenggara saja, pemilih yang cerdas. Apa proyeksi kedepannya untuk 2024? Ini dimulai dari diri sendiri ya. Aware dengan diri kita bahwa hal-hal yang mengganggu pelaksanaan pemilu itu harus dihindari. Politik asli sara, politik uang, hoax dan sebagainya itu kan dimulai dari kita. Sejatinya pemilu itu bukan milik penyelenggara. Pemilu itu miliknya masyarakat, khususnya pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih itu. Selamat datang di podcast Bawaslu Kepri. Ya, akhirnya kita punya podcast dan ini tayang perdana. Akhirnya bisa juga kita menjalankan podcast ini. Yang tentunya kita akan membahas tentang pemilihan umum, tentang pemilihan kepala daerah, juga politik khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Dan tentunya kita juga mengundang para narasumber, para pakar, orang-orang pemerhati politik di Provinsi Kepulauan Riau. Sudah datang di hadapan kita Bapak Indrawan Susilo Prabowo Adi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini dia Sobat Bawaslu, panggilannya Sobat Bawaslu Pak. Jadi untuk teman-teman yang penonton panggilnya Sobat Bawaslu, Sobat Bawaslu Kepri lebih tepatnya. Jadi Pak, pada siang ini kita akan membahas tentang pemilu Pak. Santai-santai aja Pak ya. Harus santai. Ya. Supaya kena. Ya. Sah minum, Resa. Ini Bapak ya kok tadi kasih minum sih. Apa teh Pak ya? Teh tarik. Wah ada kita Pak. Gak ada teh tarik. Ini kita ambilnya teh manis ya. Boleh. Teh manis saya ditolong. Jadi Pak, kita bincang-bincang santai Pak ya. Jadi yang mau Bapak ini kan udah lama Pak ya di dunia pemilu ya Pak ya. Khususnya di Kepulauan Riau gitu Pak ya. Wih, cepat juga sah. Cakep memang. Bawaslu Kepri ya. Emang udah disiapkan saya. Jadi Pak, mungkin perjalanan pemilu Pak. Dari mulai ya 2014, 19 terus mau ke 2024 ini Pak. Gimana Pak perjalanan pemilu di Provinsi Kepulauan Riau Pak? Kalau bicara pemilu di Kepri itu sebenarnya terkait dengan pemilu secara nasional ya. Karena munculnya pemilu di Kepri itu tidak terlepas dari awal mula pemilu secara nasional mulai tahun 1955 yang sering disebut sebagai pemilu yang paling sukses begitu. Di era pasca kemerdekaan, kemudian kita masuk era Orde Baru, ya kan? Sampai dengan kemudian masuk era reformasi, dan dari situlah titik balik bagaimana pemilu itu diletakkan secara benar dalam konteks bagaimana berdemokrasi, melaksanakan nilai-nilai pemilu secara hakiki, secara fundamental itu berjalan dengan baik, dan itu dimulai dari pemilu 99 berlanjut terus sampai 2004, 2009, 2004, 2000 ya 2004, 2009, 2014, 2019 dan kita ke depan ini 2024. Nah, dalam perjalanan itu juga ada satu perjalanan demokrasi yang penting ya, bagaimana kemudian pemilu itu disatukan, ada keserentakan pemilihan kepala daerah, dan 2024 ini ada satu sejarah yang akan menjadi bagian dari proses pemilu adalah keserentakan
antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Oh, berarti ini pertama kali, Pak ya? Pertama kali. Oh, iya. Pertama kali. Kalau sebelumnya kan keserentakan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden ya. Iya. Dan sebenarnya pemilu kepala daerah sudah serentak, tapi waktunya berbeda. Oh, berbeda-beda, Pak ya? Saat ini dalam tahun yang sama, walaupun dalam bulan yang berbeda. Oh, berarti disatuin semua tuh, Pak ya? Maksudnya April, 14 April, 14 Februari ya, 14 Februari 2024 untuk pemilu legislatif dan presiden, kemudian 27 November untuk pemilu kepala daerah. Oh, berarti yang disebut dengan pemilihan ya. Oh, sekarang iya. disebut dengan pemilihan. Jadi ini juga bagian yang harus dipahami oleh masyarakat, namanya bukan pilkada lagi. Ya. Pemilihan, Pak ya. Oh. Jadi selama Bapak di Pak di dunia penyelenggara pemilu di Kepri ini gimana Pak tendensi pemilunya Pak ya? Apakah berjalan dengan baik atau gimana gitu Pak? Setidaknya ketika saya memulai dalam dunia kepemiluan di 2008, ketika itu di KPU Bintan, kemudian di Bawaslu periode pertama 2012 dan ini periode kedua saya atau periode terakhir. Nah, proses ini berjalan sudah semakin baik. Baik dalam pelaksanaannya, sistemnya dulu ya, sistemnya yaitu di dalamnya bicara soal regulasinya, aturannya, kemudian pelaksanaannya, kualitas penyelenggaranya, kualitas pemilihnya, kualitas peserta pemilihnya itu semakin baik. Dan saya pikir ini satu catatan yang baik untuk wilayah kita, semuanya menuju ke arah yang lebih baik. Dan kita berharap tentu 2024 ini pemilu kita jauh lebih baik dalam arti berjalan sesuai dengan aturan, kemudian tingkat partisipasinya rendah, dan kemudian tingkat kepatuhan terhadap aturan itu semakin tinggi, baik oleh penyelenggara, pemilih maupun peserta pemilu itu sendiri. Oh iya, teman-teman sobat Bawaslu nih, for your information, Pak Indra ini dari 2008 ya Pak ya, udah jadi penyelenggara di KPU Pak ya. Iya. Wah, udah lebih dari 10 tahun Pak, 15 tahun ya Pak ya. Nyaris Pak ya. Nyaris. Iya. Jadi balik lagi Pak tentang berkaitan sama pemilu. Sekarang apalagi Pak ya di pemilu nasional Pak ya, sudah orang mendeklarasikan diri sebagai presiden, ada yang sebagai kepala daerah udah mendeklarasikan diri. Jadi dari sudut pandang Bawaslu tuh Pak, itu gimana tuh Pak? Kok udah mulai duluan atau gimana tuh Pak? Kalau bicara ke sana sebenarnya kita mulai dari pemilu itu harus berhasil karena apa? Karena keberhasilan pemilu itu bukan dibebankan pada penyelenggara saja. Penyelenggara adalah satu di antara sekian unsur terkait dengan suksesnya. Satu adalah bagaimana penyelenggara yang independen. Ya, penyelenggara yang kemudian bisa menjaga netralitas, imparsialitas dan seterusnya. Kemudian bagaimana peserta pemilu yang taat aturan. Ketiga adalah bagaimana pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan apa yang dia pikirkan bahwa yang dia pilih adalah orang-orang yang dapat diberikan amanah untuk bisa memegang amanah di 5 tahun ke depan. Yang terakhir adalah tentu aturannya. Dan 4 komponen ini menjadi satu kesatuan yang itu bisa menjadikan sebuah proses pemilu itu berjalan dengan sukses dan baik. Bahwa hari ini banyak para pihak yang menyampaikan saya calon gitu ya. Lebih tepatnya sebenarnya mereka adalah bakal calon. Bukan calon Pak ya. Bukan calon gitu. Kalau calon itu berarti harus dibedakan dari bakal calon sama calon Pak ya. Sudah mendaftar ya kira-kira begitu ya. Nah, itu hal yang hal yang wajar ya. Yang penting kemudian bahwa dalam proses memperkenalkan diri, mensosialisasikan dan sebagainya, juga harus memperhatikan regulasi yang ada. Contoh misalnya bagaimana kemudian terkait dengan tempat sosialisasinya adalah bukan tempat-tempat yang dilarang. Pendidikan, tempat ibadah dan sebagainya. Dan bagaimana juga ketika melakukan sosialisasi itu tidak menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban masyarakat dan seterusnya. Itu juga perlu diperhatikan seperti begitu dan sah-sah saja seperti itu. Yang penting aturan-aturan di luar aturan pemilu itu juga ada yang mengatur. Iya, benar. Soal ketertiban dan sebagainya itu sudah ada, itu harus diperhatikan juga oleh para bakal calon ini. Gitu. Gitu Pak ya berarti ya. Minum dulu Pak. Minum dulu ya. Iya, minum dulu. Lagi hangat Pak. Oh iya betul. Enak juga tehnya Resta nih. Ini teh lokal ini. Teh lokal.
Jadi sambung lagi Pak ya. Terus Pak berkaitan pengalaman pemilu Bapak nih. Di tahun berapa Pak yang benar-benar berkesan gitu pemilu Pak? Dan apa proyeksi ke depannya untuk dari 2024, strateginya, secara pencegahannya, secara sosialisasinya gitu? Sebenarnya kalau soal pengalaman memang banyak ya, tapi yang penting begini. Hari ini memang penyelenggara pemilu dituntut untuk lebih memiliki kreativitas dan inovasi terkait bagaimana mendekatkan pemilu itu kepada berbagai kelompok. Kalau bicara soal kelompok, hari ini kelompok pada usia yang disebut dengan kaum X dan Z, itu dalam satu penelitian yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, ini mereka memiliki jumlah persentase yang tinggi terkait dengan potensi mereka sebagai pemilih. Kaum X dan kaum Z ini kan usianya usia muda ya, SMA ke atas begitu kira-kira. Sehingga tentu pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk bisa memberikan satu effort, satu efek, satu kesadaran bahwa pemilu itu adalah hal yang penting. Di tengah-tengah hari ini hiruk pikuknya teman-teman kaum X dan Z yang dengan segala dunianya itu harus disadarkan bahwa pemilu itu bagian dari hal yang harus diperhatikan untuk proses perjalanan bangsa. Dan perjalanan bangsa itu imbasnya adalah bagaimana kesejahteraan ekonomi. Karena output pemilu itu sebenarnya bisa mensejahterakan lebih baik atau tidak. Output pemilu di situ sebenarnya. Dan itu harus disadarkan. Oleh karena itu tentu kembali lagi penyelenggara pemilu harus punya satu kreativitas. Dan itu bisa dimunculkan. Dalam posisi Bawaslu hari ini, bagaimana Bawaslu bisa mengajak seluruh komponen termasuk kelompok X dan Z tadi itu menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Dilibatkan berarti Pak? Dilibatkan yang kemudian kita kenal sebagai pengawasan partisipatif. Bagaimana teman-teman semua masyarakat itu menjadi mitra Bawaslu untuk sama-sama menjaga, mengawasi proses tahapan pemilu itu berjalan. Apabila mendapatkan informasi atau melihat ada hal yang kemudian berpotensi itu diduga melakukan pelanggaran, bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan dan sebagainya. Karena tentu ini dimulai dari diri sendiri ya. Benar. Bagaimana kita aware dengan diri kita bahwa hal-hal yang mengganggu pelaksanaan pemilu itu harus dihindari. Politik asih sara gitu kan, politik uang dan sebagainya, hoax dan sebagainya, itu kan dimulai dari kita. Kita punya filter, dari situ terbangun kesadaran, kemudian kesadaran itu dibangun secara kolektif. Maka kalau itu terjadi, maka pengawasan itu berjalan secara efektif. Karena sejatinya pemilu itu bukan milik penyelenggara. Pemilu itu miliknya masyarakat, khususnya pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih itu. Gitu Pak ya. Berkaitan sama pemilih pemula Pak. Tadi kan pemilih pemula di Kepri Pak ya. Untuk generasi-generasi di bawah saya itu kadang ada juga yang malas mau milih gitu Pak. Itu ya nggak tahu, mungkin malas mau bangun atau memang malas mau ke TPS gitu Pak. Coba pesannya Pak untuk teman-teman sobat Bawaslu Kepri Pak. Gimana Pak biar anak-anak muda itu semangat gitu Pak mau milih ya Pak. Ya, tentu yang pertama adalah itu tadi, bahwa negara ini harus maju ke depan. Maju ke depan berarti negara ini harus bisa lebih mensejahterakan. Proses mensejahterakannya itu dimulai dari bagaimana kita memilih orang-orang yang diberikan amanah dalam kedudukannya di eksekutif dan legislatif. Yang mereka diberikan amanah untuk bisa mempersiapkan, merencanakan, dan kemudian melaksanakan program-program yang lebih mensejahterakan. Ini yang harus disadari pertama. Yang kedua, bahwa teman-teman harus disadari bahwa buta politik itu lebih bahaya daripada buta warna atau buta huruf lainnya. Bahaya. Karena kemudian buta politik itu dapat kemudian mengarahkan negara ini ke dalam hal yang sebaliknya begitu. Tidak maju tapi mundur. Nah, ini harus disadari. Oleh karena itu mereka harus sadar bahwa gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Pilih orang-orang yang dianggap oleh para pemilih ini yang dapat dipercaya, dapat sekiranya membawa wilayah atau negara ini ke arah yang maju lagi begitu. Itu harus disadari. Itu benar-benar tuh Pak.
Jadi ya saya juga pernah baca tuh Pak. Pemilu di Amerika tuh Pak, Donald Trump itu terpilih gara-gara anak muda nggak mau milih Pak. Gara-gara anak muda tidak mau milih, akhirnya tidak ada banyak yang milih ke Trump jadinya orang tua. Jadi kan sayang gitu kan Pak. Jadi hal-hal yang seperti itu teman-teman ya sobat Bawaslu Kepri ya. Mungkin itu ya Pak ya. Ya, itu yang harus disadari. Jadi memang dengan komposisi calon pemilih, karena ini sebentar lagi kita akan masuk proses tahapan pemutaran daftar pemilih, maka dengan komposisi bahwa kaum X dan Z ini menepati persentase yang besar, maka ini juga harus mulai dari awal digalakkan, disadarkan masyarakat, terutama di dua kelompok ini untuk bisa lebih peduli dengan pemilu. Setidaknya adalah gunakan hak pilih. Ya. Gunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari nanti untuk memilih DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPD, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Ya. Kemudian nanti 27 November memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota. Nah ini dua event besar ini yang harus dikawal dan kemudian diberikan satu porsi perhatian yang lebih supaya kemudian partisipasinya tinggi. Ketika partisipasinya tinggi tentu memiliki akibat positif dalam proses berdemokrasi, dan kemudian tentu harapannya adalah kesejahteraan itu tadi yang kita sudah bahas berkali-kali itu. Oke. Cakep ya. Jadi Pak balik lagi ke materi kita. Mungkin ini Pak, sebelum itu banyak juga nih teman-teman yang bilang, Bawaslu apaan sih? Lembaga apa ini? Terus apa bedanya dia Bawaslu sama KPU? Sering juga orang bilang, ini kayak KPU deh. Anaknya KPU atau adik-beradiknya KPU gitu Pak. Mungkin boleh dijelaskan apa sih Bawaslu? Iya. Memang kalau lihat dari kapan kemudian muncul Bawaslu dibandingkan KPU memang berbeda ya, dalam arti bahwa KPU memang ada lebih dahulu. Karena cikal bakal KPU dulu apa disebut dengan LPU, Lembaga Pemilihan, dan seterusnya berkembang menjadi KPU dan seterusnya. Bahwa dalam perkembangannya tidak mungkin dalam satu negara itu tidak ada potensi pelanggaran, potensi kecurangan. Maka kemudian para pembuat undang-undang berpikir bahwa harus ada dibentuk lembaga pengawas, gitu kan? Maka kemudian lembaga pengawas itu diciptakan, tapi sifatnya masih ad hoc. Dan kemudian terdiri dari beberapa unsur. Ada unsur dari pemerintah, unsur dari media atau pers. Berarti digabung dulu Pak ya? Gabung ya. Jadi kemudian berpikir soal bagaimana membangun satu lembaga pengawas yang independen. Maka muncullah Bawaslu RI pertama itu tahun 2007. 2007 Pak ya. Sekitar 2007 gitu kan. Untuk persiapan pemilu 2009. Nah kemudian melihat bahwa di daerah perlu dibentuk itu, maka muncullah yang awalnya ad hoc di provinsi, maka dibentuk Bawaslu Provinsi secara permanen di 2012. Dan terakhir Bawaslu Kabupaten Kota juga dipermanenkan di tahun 2018. Berarti sampai kota aja Pak ya? Sampai kabupaten kota, karena kemudian di jajaran di bawahnya, di kecamatan sebagainya itu dibuat ad hoc Pak ya. Nah, Bawaslu KPU itu adalah penyelenggara pemilu yang kemudian satu lagi yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada lagi DKPP. Jadi penyelenggara pemilu itu ada 3. KPU bertugas dalam teknis penyelenggaraannya. Bawaslu bertugas dalam pengawasan penyelenggaraan. Dan kemudian DKPP itu melakukan pengawasan atau melakukan satu penindakan terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Berarti kode etik penyelenggara Pak ya? Kode etik penyelenggara pemilu yang itu melingkupi di Bawaslu dan KPU. Lengkap. Berarti untuk di Indonesia ini sudah lengkap ya? Dan ini uniknya di Indonesia itu, saya pikir di dunia mungkin tidak banyak lah. Atau bahkan satu-satunya. Untuk Bawaslu saja tidak banyak negara yang memiliki KPU dan Bawaslu.
tidak banyak, Iya. mungkin dalam hitungan jari ya. Apalagi iya. memiliki lembaga etik. Oke. Yang kadang-kadang ini dijadikan satu, namanya tribunal dan sebagainya. Nah, Bawaslu ini sudah ada mulai dari Bawaslu RI Oke. yang berjumlah 5 orang. Kemudian Bawaslu provinsi hari ini yang sudah ada di 34 provinsi. Jangan lupa ya, Iya. sobat ini Bawaslu, bahwa hari ini kita sudah punya 4 provinsi baru. Oh iya, baru. Daerah otonomi baru. 3 di Papua, 1 di Papua Barat. Sehingga total sekarang ada 38 provinsi. Iya. Nah, 4 provinsi lain ini belum ada Bawaslu, sehingga baru ada di 34 provinsi. Oke. Bawaslu provinsi ini, dan ada di 514 kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kotanya. Nah, hari ini juga sudah terbentuk di kecamatan. Oh, udah dibentuk Pak ya? Panwaskan kecamatan sudah ada, dan Oke. akan dibentuk pengawas kelurahan desa. Kalau di Panwascam itu jumlahnya 3 orang, sementara di kelurahan desa masing-masing kelurahan desa itu 1. Oke. Nah, mereka menjalankan fungsinya melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap bagaimana KPU bekerja, Oke. bagaimana peserta pemilu melaksanakan aktivitas politiknya, bagaimana kemudian pemilih untuk bisa tidak melanggar dan berpartisipasi dalam proses pemilihan, dan kemudian stakeholder lainnya. Bagaimana pemerintah netral dan sebagainya kan, dengan segala semua aparaturnya. Dan ini dua sisi yang berbeda, tapi kemudian kita melengkapi. Artinya bahwa keberadaan KPU itu perlu kehadiran Bawaslu, begitu. Begitu juga ketika kehadiran Bawaslu itu diperlukan oleh KPU. Berarti Jadi, bukan rival mereka nih, bukan. Salah besar kalau disebut dengan rival ya. Bukan ya Pak. Tapi kemudian kita juga bukan sebagai karena sesama penyelenggara pemilu kemudian terjadi rivalitas atau sebaliknya. Iya. Ya kan, kita dengan KPU itu beriringan, tidak selamanya. Karena kemudian Bawaslu punya fungsi-fungsi untuk menjaga bahwa kerja-kerja KPU itu sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti itu. Dan ketika tidak sesuai, maka fungsi Bawaslu adalah melakukan pencegahan, ya, kemudian menjalankan pengawasan, sampai kemudian jika memang ini sudah dilakukan dan masih terjadi hal-hal yang dianggap melanggar, maka kemudian Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan. Oh, berarti ada pendekatan preventifnya dulu Pak ya? Ada pendekatan itu dulu. Proses pencegahan harus dikedepankan. Proses pencegahan hari ini menjadi bagian yang harus dikedepankan dalam rangka untuk meminimalisir ya, bukan mengeliminir, meminimalisir terjadinya pelanggaran. Tapi pun misalnya pelanggaran itu tetap terjadi, maka Bawaslu harus berani untuk dan punya kewenangan untuk melakukan penindakan pelanggaran. Nggak ujuk-ujuk langsung ditindak Pak ya? Karena ada proses pencegahan terlebih dahulu kan, seperti itu. Dan pelanggaran itu bisa pelanggaran terkait dengan administrasi, pelanggaran pidana, kemudian bisa pelanggaran kode etik, itu, dan kemudian pelanggaran lainnya. Pelanggaran lain itu terkait misalnya ada undang-undang lain yang dilanggar. Contoh misalnya soal netralitas ASN, soal netralitas TNI Polri. Kan? Nah, khusus untuk netralitas ASN ini kan sudah dibuat surat keputusan bersama 5 lembaga, Mendagri, Menpan RB, Kemendagri, Kemenpan RB, kemudian BKN, KSN, dan Bawaslu. Ini dalam rangka juga untuk melindungi teman-teman ASN itu untuk tidak terlibat atau dilibatkan dalam proses politik praktis, walaupun teman-teman ASN itu memiliki hak pilih. Begitu Mas Ben. Oke. Baik. Mungkin ini juga Pak, money politik Pak. Sekarang pemilih itu udah pinter-pinter Pak. Kalau dulu kita dikasih uang pemilih itu ambil dicoblos. Kalau sekarang diambil uangnya nggak mau dicoblos orangnya. Itu menarik tuh Pak sekarang tuh Pak. Gimana Pak? Menurut pandangan Bapak itu Pak terkait problem ini sebenarnya problem klasik ya, dan ini problem, kalau menurut kacamata saya, problem klasik di negara yang menjalankan sebuah proses demokrasi melalui mekanisme pemilu. Tidak di Indonesia, hanya memang di Indonesia ini kemudian dirasakan oleh masyarakat politik uang ini sudah cukup mengganggu.
Ya, sudah cukup menjadikan satu persoalan yang serius yang memang harus mendapatkan perhatian dan kemudian dilakukan penindakan. Yang harus dipahami adalah politik uang ini adalah salah satu cara untuk merusak demokrasi kita sendiri. Benar. Karena kemudian mereka itu melakukan pilihannya tidak berdasarkan pada apa yang menjadi pilihannya, tetapi karena satu suruhan, satu intimidasi, satu pemaksaan untuk memilih sesuatu. Nah, ini yang secara filosofi begitu, dan ini yang harus dicegah. Karena memilih ini adalah subjek. Karena sebagai subjek maka dia memiliki otoritas, memiliki kemandirian untuk memilih apa yang menjadi pilihannya, bukan berdasarkan iming-iming. Seperti begitu. Nah, ini teman-teman sobat Bawaslu, ini juga harus menjadi perhatian kita untuk bisa melawan ini. Karena kalau ini terjadi maka sebenarnya Bapak Ibu semua, para pemilih ini, kawan-kawan semua, sobat Bawaslu, itu sudah menggadaikan masa depan 5 tahun ke depan terhadap sesuatu yang nilainya sangat kecil gitu kan. Dan itu, sebenarnya suara rakyat itu tidak bisa dinilai dengan besarnya uang atau materi apapun. Seperti begitu. Nah, ini yang harus disadari dan menjadi, kita berharap ada satu gerakan masif ya untuk melakukan penolakan terhadap politik uang ini. Karena ini terkait dengan supply and demand. Ada supply-nya, ada demand-nya. Nah, dua-duanya ini harus juga bisa supply-nya tidak melakukan, ya kan? Demand-nya juga tidak harus berani menolak. Kalau ini dua hal ini sudah berjalan, maka saya yakin politik uang tidak ada itu. Ya Pak ya, bahaya Pak ya. Itu suatu kejahatan kalau menurut saya Pak. Ada pidananya kan Pak? Kejahatan, dan itu di undang-undang pemilu sudah masuk kategori pelanggaran pidana pemilu. Dan hukumannya cukup berat, karena hukumannya adalah hukuman penjara, hukuman badan, dan hukuman denda. Yang hukuman dendanya kalau tidak bisa dibayarkan bisa tambahan. Dan khusus penyelenggara pemilu, kalau melakukan tindakan pelanggaran pidana pemilu, hukumannya ditambah sepertiga lah. Kalau misalnya putusan pengadilannya 6 tahun, maka dia ditambah 2 tahun, jadi 8 tahun. Khusus penyelenggara Pak ya? Khusus penyelenggara. Ini dalam rangka untuk menjaga bahwa penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, khususnya di daerah ini, di daerah kita ini, harus betul-betul menjaga soal netralitasnya. Oke, baik. Itulah Pak, saya juga ya nengok di teman-teman lah Pak, teman-teman gitu. Kalau nengok bilang Bawaslu ini nggak kerja ngelihat politik uang. Kadang kan politik uang itu kan terjadi secara diam-diam gitu kan Pak. Jadi kita butuh kesadaran masyarakat juga untuk melapor ke kita gitu ya Pak ya. Iya, ada keberanian masyarakat untuk melaporkan atau setidaknya memberikan informasi. Nah, cukup informasi dah bisa tuh Pak ya. Cukup informasi kepada jajaran pengawas pemilu, apakah Bawaslu provinsi, kabupaten kota, kecamatan, di desa kelurahan, bahwa telah terjadi pelanggaran pidana politik uang. Ada ada orang-orangnya, ya kan? Ada misalnya syukur-syukur didapatkan fotonya, atau kemudian buktinya, gitu kan? Gitu kan? Amplopnya ya, tapi amplopnya itu jangan amplopnya gitu kan. Kalau amplopnya saja susah gitu kan. Amplop plus uang, ya kan, kalau itu politik uang kan, atau sembako dan sebagainya. Nah, itu harus bisa diberikan informasi kepada jajaran pengawas, sehingga setiap jajaran pengawas yang mendapatkan informasi tentang potensi dugaan pelanggaran khususnya politik uang misalnya, maka wajib menindaklanjuti dengan melakukan investigasi. Berarti politik uang tuh gak hanya uang Pak ya? Berarti beras, sembako tuh bisa? Termasuk begitu. Untuk mempengaruhi pemilih. Betul. Macam-macam bentuknya. Nah, hari ini tantangan Bawaslu adalah bagaimana politik uang itu tidak bicara soal cash money. Uang digital pun akan menjadi salah satu objek pengawasan Bawaslu. Benar. Seperti begitu. Gitu Pak ya. Itu teman-teman. Jadi
untuk sobat Bawaslu terutama ya. Itulah keren loh materi dari Pak Indra nih. Ya, orang yang udah lama kok di pemilu. Ini hanya proses ini aja, proses bagaimana kita bisa mengelaborasikan saja lah, seperti gitu kan. Karena ini proses belajar juga harus perlu, proses membaca juga harus perlu, berdiskusi dan sebagainya kan, bertanya dan seterusnya. Ini yang memang harus terjadi di setiap kesempatan yang ada. Itu Bang Apen. Siap. Jadi itu ya Sobat Bawaslu ya itu. Jadi teman-teman juga harus ngerti tupoksi Bawaslu. Jadi Bawaslu ini nggak hanya diam. Jadi kita benar-benar kerja loh. Banyak stakeholder yang kita guide untuk meminimalisir terjadi potensi pelanggaran. Begitu Pak ya? Iya, begitu. Ya. Jadi mungkin cukup Pak sekian ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Udah mampir di podcast Bawaslu Kepri. Bapak maju terus podcast Bawaslu Kepri karena dengan podcast ini kemudian pesan-pesan terkait dengan pemilu bisa disampaikan secara luas kepada masyarakat dan kemudian masyarakat menjadi tercerahkan dengan podcast Bawaslu Kepri. Ya, jangan lupa di-subscribe ya Pak ya. Betul. Ya, Pak, sudah Pak? Sudah. Mungkin yang pertama. Ya. Kita ada AdSense nggak? Nggak ada saya. Kalau pemerintah nggak ada AdSense ya. Oh jadi nggak bisa lah saya. Oke itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Apen. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu dong Pak.